Hari ini tanggal 1 Januari 2022. Hari ini tahun baru yang indah ya. Bukan malam yang indah, tahun baru yang indah. Hari Sabtu di Cibodas. Ini merupakan penutupan retret. Retret Bante Nyanukangsa yang pertama 10 hari. 10 hari yang pertama. Terus Bante puas dengan kemajuan kalian, dengan komitmen kalian, dengan disiplin kalian. Dan ada nasihat yang Bante akan kasih. Sebetulnya tes, oke. Sebetulnya ini adalah dijelaskan di atas kata bahwa ini adalah owada dari Buddha setiap hari kepada semua biku ya, saat beliau biasanya habis makan ya, habis makan siang, terus sebelum masuk ke ganda kuti untuk beristirahat ya, biasanya beliau akan berhenti di depan kuti dan memberikan owada ini. Apamadena bhikawe sampadetha dulabho buddhupado lokaseming dulabho manusata patilabho dulabha sampati dulabha pabaja dulabhang sadhama sawanang. Ini Buddha jelaskan kepada para biku. Artinya apa? Para biku berusahalah, berjuanglah dengan penuh kesadaran. Berjuanglah dengan sungguh-sungguh terhadap apamada dhamma. Apamada dhamma. Apamada dhamma itu apa? Dijelaskan bahwa sila, samadhi, panya itu adalah apamada dhamma. Jadi Buddha memberikan nasihat kepada para biku bahwa para biku berjuanglah tanpa lalai menjalankan moralitas, samadhi, dan kebijaksanaan. Kenapa? Karena Buddha bilang, dulabho buddhupado lokaseming. Kemunculan Buddha di dunia itu sulit didapatkan. Nah, kadang kita berpikir bahwa di zaman sekarang ini kita hidup, ya meskipun kita tidak bertemu sama Buddha sendiri ya, tapi Buddha Sasana masih ada. Mungkin kita nggak berpikir ini sulit didapatkan. Memang sebetulnya kalau di tempat yang banyak air, kita tidak menghargai air. Tapi waktu di tempat yang sama, dulunya banyak air, berikutnya air sudah semakin minim, udah kekeringan, baru kita menghargai air. Baru setiap gelas air itu berharga. Waktu kita memiliki, waktu kita kaya, waktu kita punya, kita enggak begitu menghargai apa yang kita miliki. Jadi waktu kita merasakan, meskipun Buddha tidak ada, tapi ajaran Buddha masih ada, kita anggap enteng. Sehari demi hari kita lewati tanpa kita menghargai ajaran Buddha.
Kemudian meskipun ajaran Buddha muncul, ya, tapi kadang-kadang kita bukan jadi manusia. Oleh sebab itu Buddha bilang, dulabho, manusata patilabho. Menjadi makhluk manusia, menjadi manusia atau mendapatkan lagi kehidupan sebagai manusia itu sulit. Nah, kita manusia berpikir apa sulit, apa sulitnya. Kita berpikir sekarang kita manusia. Juga manusia di dunia ini banyak, ya, ada 7 miliar. Kayaknya makin lama makin banyak. Jadi apa sulitnya? Mungkin kita berpikir demikian. Kalau kita hanya melihat satu kehidupan saja, kita sering melekat, kita sering anggap remeh, kita tidak menghargai. Ya. Tapi kalau kita melihat atau kita belajar dari mereka yang melihat seperti para Buddha, yang sudah melihat banyak kehidupan yang tidak terhitung, ya, dan yang masih harus dijalankan. Jadi satu kehidupan itu seperti tidak berharga. Jadi kalau kita anggap satu kehidupan itu berharga, kita sangat melekat. Tapi kadang kita berpikir karena mudah, ya, jadi kita sia-siakan kesempatan yang orang lihat sebagai suatu kesempatan yang langka, kita anggap enteng. Begitu banyak hewan yang ingin jadi manusia, begitu banyak dewa yang mau jadi manusia, ya. Begitu banyak hantu dan makhluk-makhluk di neraka yang ingin jadi manusia, khususnya pada saat ada ajaran Buddha. Nah, kita sebagai manusia kita pikir apa susahnya. Tapi ya, kita bisa tanya diri sendiri, berapa lama lagi saya di sini? Nah, belum tentu jadi manusia lagi. Ya, mereka, Buddha bilang juga, yang balik lagi jadi manusia, itu hanya sedikit. Jadi jangan anggap enteng, jangan lalai. Jadi manusia itu tidak mudah. Jadi manusia itu karena kebajikan. Khususnya di zaman maju seperti ini, ya, di mana semuanya relatif, ya, mudah, kecuali di zaman perang. Ya. Kehidupan manusia di zaman perang bukanlah tujuan yang baik. Ya. Itu sebabnya Buddha bilang lagi, dulabha sampati. Sampati, pencapaian. Pencapaian itu sulit didapatkan. Pencapaian yang seperti apa yang sulit didapatkan? Tidak hanya jadi manusia, tapi tinggal di tempat di mana ada orang bijaksana. Di mana ada sangga, di mana ada kalyanamita yang bisa membimbing kita menjalankan banyak kebajikan. Kemudian pencapaian lain seperti tinggal di tempat yang sesuai, tidak ada perang, ya, di waktu yang sesuai. Tidak begitu banyak kenikmatan indera, tapi juga tidak terlalu menderita, ya, berkecukupan. Itu juga adalah sebuah pencapaian. Terlahir sebagai manusia tapi memiliki indera yang lengkap juga adalah sebuah pencapaian. Ya. Jadi orang yang indera tidak lengkap itu menderita. Ya. Oleh sebab itu memiliki indera yang lengkap, tinggal di tempat di mana ada orang-orang bijaksana. Ya. Dulu Bante diterima kerja di Dubai. Aku nggak ada wihara.
Jadi pikir, mendingan gak mau ke sana ya. Jadi lebih mementingkan kesejahteraan batin daripada materi. Ya. Nah, kalau di tempat-tempat seperti itu ya, tidak ada ya teman-teman yang Buddhis pun mungkin cuma sedikit ya. Apalagi wihara, apalagi komunitas Buddhis yang berlatih bersama, melakukan kebajikan bersama, apalagi bertemu biku, bisa berdiskusi, mendengarkan dhamma. Nah, itu sangat susah. Nah, juga oleh sebab itulah ya Buddha bilang bahwa pencapaian itu sulit didapatkan, lebih langka lagi. Ya. Terus yang lebih langka lagi Buddha bilang apa? Dulabha pabaja. Menjalankan kehidupan ya, suci. Menjadi seorang pertapa. Di antara begitu banyak manusia yang bertemu orang-orang bijaksana, yang lahir di masa di mana tidak ada perang, tidak ada kelaparan, di mana memiliki indera yang sempurna. Tapi di antara begitu sedikit ya manusia yang memiliki kesempatan itu, lebih sedikit lagi mereka yang tergerak untuk menjalankan kehidupan suci. Kemudian kalau untuk umat awam, ya, di antara begitu banyak umat awam ya, yang menjadi manusia sehat secara fisik dan batin, juga bisa ada kesempatan bertemu biku, belajar dhamma, tapi di antara begitu banyak umat Buddhis misalnya seperti di Indonesia, berapa banyak yang dapat kesempatan retret? 50. Anda adalah orang terpilih. Anda adalah pabaja-pabaja kecil. Ya, 10 hari pabaja. Nah, Buddha lanjutin lagi. Dulabha sadhama sawanang. Mendengarkan ajaran yang sejati itu enggak mudah. Khususnya di zaman sekarang, di mana kita sudah agak jauh dari Buddha yang masih hidup. Ajaran itu semakin tidak murni. Ya, begitu banyak yang sekarang mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sejati. Ya. Nah, jadi mendengar ajaran yang sejati juga adalah kesempatan yang langka. Ya. Tidak hanya mendengar, tapi juga melatihnya. Ya. Itu sebabnya Buddha bilang apa? Para biku, berjuanglah dengan penuh kesadaran, sila, samadhi, panya. Nah, kemudian Bante lanjutin. Di Anggutara Nikaya, Buddha juga menjelaskan ada 4 jenis makhluk. Yang satu, dia sendiri asura, seperti asura. Dia sendiri seperti asura, teman-temannya juga asura, pengikut-pengikutnya asura. Ada orang yang dirinya sendiri seperti asura, tapi teman-teman pengikutnya seperti dewa. Nah, ada yang dirinya sendiri seperti dewa, tapi pengikut-pengikutnya seperti asura. Nah, ada yang orang keempat diri sendiri seperti dewa, dan teman-teman pengikutnya juga seperti dewa. Dewa di sini simbol ya, adalah orang baik. Asura adalah simbol ya, orang tidak baik. Jadi orang tidak baik itu bagaimana? Tidak punya sila, tidak punya samadhi, tidak punya kebijaksanaan. Kadang ada orang yang dirinya sendiri tidak punya sila, tidak punya samadhi, tidak punya kebijaksanaan, teman-temannya juga, pengikut-pengikutnya juga begitu. Nah, orang yang seperti ini kehidupannya sangat bahaya.
Jadi dirinya sendiri tidak ada pengendalian, teman-teman juga tidak ada pengendalian, masing-masing saling tarik-menarik. Semakin panjang di dalam samsara, semakin menderita. Nah, ada lagi masih mending, ya, dirinya sendiri tidak baik, tapi teman-temannya baik, ya, orang yang punya sila samadhi banyak. Nah, ini masih mending, masih ada peluang untuk jadi orang baik. Ya. Nah, ada lagi dia sendiri baik, tapi berteman sama orang-orang tidak baik. Nah, ini agak bahaya. Kalau pengendalian dirinya kuat, ya, masih aman. Tapi ya, kecenderungan ya, dari lingkungan itu besar. Ya. Kalau bergaul sama orang tidak baik, tadinya baik, lebih mudah untuk jadi tidak baik. Tidak mudah untuk mempertahankan diri sendiri, ya, sementara yang lainnya tidak baik. Nah, tentunya yang paling baik adalah dirinya baik, berkumpul juga dengan teman-teman yang baik, ya, seperti hari ini. Ya. Nah, yang seperti ini punya kesempatan untuk menjadi semakin baik dan semakin baik. Ya. Nah, ada lagi Buddha mengajar di dalam Anguttara Nikaya. Ya. Ada orang punya jhana, tapi tidak punya vipassana. Ya. Orang kedua punya vipassana, tapi tidak punya jhana. Orang ketiga tidak punya jhana, tidak punya vipassana. Orang yang keempat punya jhana dan punya vipassana. Bunda punya pesan untuk 4 jenis orang ini. Untuk orang yang pertama, orang yang punya jhana tapi tidak punya vipassana. Buddha bilang apa? Dia harus berusaha agar punya vipassana. Okay. Nah, orang kedua, punya vipassana, tadi tidak punya jhana. Buddha bilang orang ini harus berusaha punya jhana. Harus berusaha agar punya jhana. Nah, orang ketiga tidak punya jhana, tidak punya vipassana. Buddha bilang apa? Orang ini harus punya canda, canda yang besar, niat yang besar, hasrat yang besar. Kemudian wirya yang besar, usaha yang besar. Kemudian usaha juga sebetulnya dalam Pali ya usaha, double S tapi A-nya panjang usaha. Nah, dalam bahasa Indonesia kita jadi bahasa serapan usaha ya. Jadi sebetulnya dia agak lebih kuat daripada hanya sekedar wirya. Ya. Jadi usaha yang lebih besar, usaha yang keras disebut usaha. Terus dia juga harus punya usolhi. Usolhi ini lebih kuat daripada usaha. Ya. Usaha yang bahkan lebih keras lagi, lebih kuat lagi. Jadi sudah ada berapa? Dia harus punya canda, wirya, usaha, usolhi. Ya, usolhi itu bukan nama orang ya. Usolhi. Yang kelima, dia harus punya sati. Ya. Kesadaran, harus punya kesadaran. Yang keenam, apati wani. Apati wani itu artinya tekadnya tidak merosot. Tidak hanya punya niat yang besar, hasrat yang besar, tapi juga tekadnya itu tidak kendur, ya, tidak merosot. Yang berikutnya, dia harus punya sampajanya nyana, ya, yaitu pengetahuan yang tidak hanya sadar, tapi mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi.
Ada 4 sampajanya. Ya. Sapaya sampajanya. Tahu bahwa sesuatu itu bermanfaat. Ya. Sadhaka sampajanya, ya, yang pertama, sadhaka sampajanya. Jadi tahu manfaatnya. Yang kedua, kalau sudah tahu manfaatnya, dia harus tahu yang kedua, sapaya sampajanya. Tepat nggak, sesuai nggak waktunya, pantas atau nggak pantas. Ya. Kadang sesuatu itu kita tahu, oh ini karena kebajikan jadi bermanfaat. Tapi kalau pada saat dilakukan, itu nanti banyak aku salah bisa muncul. Nah kita menghindar. Tempatnya mungkin tidak sesuai, waktunya mungkin tidak sesuai. Ya. Nah seperti itu. Yang ketiga, gocara sampajanya itu artinya uh, mengetahui betul-betul objek meditasi samatha. Ya. Samatha. Jadi lagi latih apa? Anapanasati. Lagi masuk apa keluar? Masuk keluar gitu ya. Tahu persis. Yang keempat adalah asamoha sampajanya, mengetahui dengan jelas tanpa delusi, ini vipassana. Ya. Jadi yang ketiga itu samatha, yang keempat itu berlatih vipassana. Jadi 4 jenis kesadaran jelas, ya, pemahaman jelas. Jadi ada berapa hal yang harus dimiliki? Canda, ya, hasrat, wirya, usaha. Usaha adalah usaha yang lebih besar lagi. Usoli itu adalah usaha yang bahkan lebih keras lagi. Sati, terus apatiwani itu adalah tekad yang tidak kendur. Yang ketujuh, sampajanya, ya, pemahaman jelas, ya, pemahaman jernih. Nah, jadi bagi mereka yang tidak punya jana, juga belum punya vipassana, mereka harus berusaha keras agar punya. Nah, coba kita perhatiin di sini di atas, ya, mereka yang sudah punya jana, Buddha nggak bilang harus berusaha keras, ya, ya nggak. Nah, karena apa? Punya jana, pikirannya mudah, kan kemarin Bante udah bilang, ya, itu kunci yang pertama. Kalau kita dapat kunci itu kita bisa akses yang lain, ya. Jadi latih vipassana untuk mereka yang punya jana agak mudah, relatif nggak begitu berusaha keras. Ya. Juga begitu yang punya vipassana, ya, untuk mengusahakan jana, juga Buddha nggak bilang harus berusaha keras, ya, berusaha saja. Nah vipassana di sini bukan vipassana abal-abal. Jadi memang vipassana yang sudah punya konsentrasi bahkan upacara samadhi. Oleh sebab itu nggak perlu berusaha terlalu keras. Nah, bagi yang mereka belum punya, Buddha bilang harus berusaha keras. Berusaha keras. Hasratnya harus kuat, juga tekadnya tidak kendur. Harus tahu persis dan sadar. Nah, untuk yang keempat, bagi mereka yang punya jana dan juga punya vipassana, pesannya apa? Pesannya adalah dia harus kembangkan terus sampai mencapai asawakaya, ya, kehancuran dari seluruh kekotoran batin. Ya. Nah ini pesan dari Buddha, ya Bante cuma mencontoh aja, ya ini pesan Bante juga, ya, ya, untuk mengingatkan kita semua, ya, bahkan Bante sendiri, untuk selalu ikutin, ya, nasihat Buddha. Nah baru kita, itu adalah merupakan penghormatan tertinggi terhadap guru. Ya. Penghormatan tertinggi terhadap guru adalah menjalankan nasihat guru. Ya. Nah itu. Jadi Bante harap kalian tetap berlatih, ya, jangan tinggalkan latihan ini, sila, samadhi. Ya. Kalau kualitasnya belum baik, setidaknya pertahankan. Kalau kualitasnya mundur, nah itu harus ditingkatkan. Ya. Nah, tapi karena satu dan lain hal, ya, samadhinya drop,
setidaknya jaga sila. Nah, sila tidak boleh bolong. Ya. Ini adalah asuransi kita, ya, supaya tidak terjatuh ke alam penderitaan. Nah, ini pesan dari Bante di retret, ya, hari terakhir retret 2021 Cibodas di akhir tahun ini, ya. Semoga semua manfaat yang kalian dapatkan di retret kali ini kalian bisa bawa di kehidupan sehari-hari, kalian kembangkan di kesempatan yang lain, bisa berhasil. Selanjutnya, ucapan singkat terima kasih Bante dari perwakilan Yogi akan disampaikan oleh Ci Aling. Manami Bante, saya Le. Selamat malam kalian minta Suki Hontu. Saya diminta oleh Pak Eko untuk menyampaikan kesan-pesan retret Bante yang pertama berarti ya Bante. Oke. Jadi tadi setelah sesi meditasi terakhir ya Bante, Aling melakukan sedikit survei kepada teman-teman juga, dan kesannya adalah dalam hal pengajaran dan instruksi meditasi dari Bante yang simple itu sangat membantu kami semua Bante. Setidaknya mungkin yang Aling rasakan Bante. Jadi dari yang tadi tidak paham jadi paham, yang paham jadi semakin paham. Dan teman-teman juga mengaku mengalami kemajuan karena dengan mudah menyerap instruksi dari Bante. Jadi ternyata kami tampang saja Bante yang orang kota Bante. Sebenarnya juga hanya tampang saja yang orang kota Bante, tapi pemikiran juga masih orang desa. Walau Bante mengatakan ini adalah karma baik kami yang berbuah, tapi kami berterima kasih karena Bante sudah mengkondisikannya untuk berbuah Bante. Dan mungkin saya teman-teman juga setuju cerita yang paling inspiratif itu adalah yang Ibu Warung itu Bante. Semoga ada kelanjutan ceritanya Bante sebagai inspirasi bagi kita semua Bante. Mungkin lain kali kita undang Ibu Warung datang. Iya Bante. Jadi semoga apa yang Bante ajarkan kepada kami bisa kami terus berlatih sesuai dengan instruksi dari Bante, dan kami semua dapat berkembang Bante. Dan semoga Bante senantiasa sehat, damai, dan dapat mencapai aspirasinya secepat mungkin Bante. Sadu, sadu, sadu. Maha Anumodami Bante. Pak Eko, mungkin saya menyampaikan sedikit pesan kepada panitia. Ya, ini panitianya hebat sekali. Kuantitasnya sedikit, ringkas, tapi kualitasnya luar biasa. Iya, kepada Ciliput terima kasih sudah menyediakan tempat yang nyaman bagi kita untuk meditasi. Kepada tim dapur, makanannya berlimpah tiap hari, sampai bingung milihnya. Dan enak gitu. Kemudian kepada Kohardi dan teman-teman panitia, terima kasih sudah membantu kami dan acaranya berjalan dengan sangat lancar kalau menurut saya. Dan untuk belnya Pak Eko itu tidak mengagetkan, tapi mungkin yang kita tunggu-tunggu. Terutama yang 3 kali. Itu saya kali ya, saya. Jadi kami juga mohon maaf kepada para panitia apabila ada ucapan atau perbuatan kami yang dianggap tidak sesuai. Kami mohon maaf. Terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, permohonan 5 sila Bante. Mohon bimbingan Bante. Ya, ikuti Bante. Ahang Bante Tisaranena saha Pancasilang Dhammang yacami
Anugahang katwa silang detha me bhante dutiyampi ahang bhante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detha me bhante tatiyampi ahang bhante tisaranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detha me bhante yamahang wadami tang wadetha. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. Tisaranagamanang paripunang panatipata weramani sikkhapadang samadhiyami. Adinadana weramani sikkhapadang samadhiyami. Kamesu miccācara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majappamadāthāna
Veramani sikkhapadang samadhiyami. Sabbe satta awera hontu abhyapaja hontu anikha hontu sukhi atanang pariharantu dukkha muccantu yatha ladha sampatito ma vigachantu. Kamma saka tisaranena saha pancasilang dhammang sadhukang katwa apamadena sampadetha. Sadhu, sadhu, sadhu. Permohonan maaf. Bante, kami mohon maaf atas segala ucapan, perbuatan, pikiran yang baik disengaja maupun tidak disengaja selama acara retret meditasi ini. Perkenalkan kami menyampaikan permohonan maaf. Mari kita membacakan bersama-sama. Okasa wandami bhante. Sukhi hotu nibbana sappacaya hotu. Maya kartang punyang samina anumoditaba. Sadhu, sadhu anumodami. Samina kartang punyang mairang kartaba. Sadhu anumoditabang. Sadhu, sadhu anumodami. Okasa dwaratayena kartang sabang acayang amarami bhante. Kamami kami tabang. Sadhu Sukhi hotu nibbana sappacaya hotu. Demikianlah seluruh rangkaian kegiatan retret meditasi pertama dibimbing oleh Bante Nyano Kamsa. Dengan kegiatan yang kita lakukan ini salah satu bentuk untuk mendukung ajaran Buddha bertahan lama. Mari kita membacakan Buddha Sasanang Cirang Titatu sebanyak 3 kali secara bersama-sama. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Buddha sasanang cirang titatu. Sadhu, sadhu, sadhu. Ya, Bante juga lupa kemarin yang pertanyaan Cialing itu ya, yang ya betul ternyata Wisaka, tidak hanya Wisaka tapi Saka dan Anathapindika, mereka bertiga itu disebut sebagai makhluk yang menikmati samsara. Terus nggak ada lagi makhluk yang sebahagia mereka, katanya begitu ya. Karena mereka itu sotapanna, tapi betul-betul menikmati, ya, tidak mau cepat-cepat jadi arahat. Ya. Jadi kembali ke alam indera 7 kali. Terus kalau untuk Saka sendiri, untuk yang terakhir kalinya, berarti kehidupannya yang ke-8, ya, itu dia ke-8 berarti setelah jadi sotapanna ya. Ke-8 dari sebagai sotapanna.
Nah di kehidupan itu dia jadi saka lagi, dan itu juga dia hidup sampai akhir hidupnya, baru dia jadi anagami. Nah setelah itu dia meninggal di alam Brahma, awiha atapi sudasa sudasi akanita. Pol 31.000 kapak. Itu mereka tinggal di sana baru jadi arahat. Itu referensinya dari kitab penjelas makna arta kata dari Sakapanha Sutta, Digha Nikaya. Nah, kita melakukan pelimpahan jasa. Semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan, dari menjalankan sila, berdana, memberikan pelayanan, pelimpahan jasa, berdiskusi dhamma, meditasi, semua kebajikan ini, marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga yang sudah meninggal, kepada teman-teman yang sudah meninggal, semoga mereka bahagia. Dan juga kita mau limpahkan kebajikan ini kepada para dewa yang selama ini melindungi Buddha Sasana, yang melindungi kita semua, kepada makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Kepada semua makhluk kita limpahkan jasa kebajikan ini. Dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin, mencapai kebahagiaan sejati, nibbana. Marilah bersama-sama kita melakukan pelimpahan jasa. Etawata ca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe bhuta anumodantu sabe satta anumodantu sabba sampati siddhya idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo hotu sukita hontu nyatayo idang me nyati nang hotu sukita hontu nyatayo idang me punyang asawakaya wahang hotu idang me punyang nibbana sapacayo hotu mama punya bhagang sabasatanang bhajemi te sabe me samang punya bhagang labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.